Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya pilihkan beberapa curhatan dari seorang ulama besar di zamannya, namanya Ibnul Jauzi. Kita pernah telaah atau baca beberapa curhatan beliau, dan itu kita lanjutkan. Jadi beliau punya buku khusus kumpulan coretan atau curhatannya lah kalau sama sekarang istilahnya. Curhatannya itu bukan seperti yang dibuat oleh anak muda kita di Facebook, tapi itu hasil pengamatannya, hasil tadaburnya, hasil pengamatannya terhadap fenomena-fenomena yang dia perhatikan, atau hasil tafakurnya, begitu saudara. Nah, hasil tafakurnya ulama dengan orang tak ulama itu beda. Hasil pengamatan orang yang alim dengan orang yang tidak alim itu jelas beda. Pengamatan orang alim tentu ada ukurannya, ada patokannya, ada rujukannya. Dia bisa membedakan mana yang berlawanan dengan syariat, mana yang tidak. Di situ kita perlukan membaca dan menyimak hasil pengalaman dan pengamatan para ulama-ulama besar. Yang pertama, Bapak Ibu dirahmati Allah, beliau melihat fenomena yang dirasakan oleh mungkin sebagian kita, bahkan mungkin semuanya. Sehabis mendengarkan ceramah, artinya kondisi setelah mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, dengan kondisi saat mendengarkan ceramah, itu beliau lihat kok berbeda. Habis kita mendengar tausiah Muhammad atau tausiah ulama-ulama kita, tergantung selera lah. Ketika menyimak tausiah, menyimak ceramah itu rasanya betul-betul masuk, menjiwai dalam diri kita. Tapi setelah selesai itu rasanya agak nano-nano gitu, dan mulai kok tidak seperti saat mendengarkan tausiah. Nah, beliau mengamati banyak orang yang seperti itu. Nah, beliau mencoba mencari sebabnya. Nah, mulai dia mengamati apalah penyebabnya kira-kira. Kalau dengar ceramah, pas dengar ceramah itu rasanya iman bertambah. Kondisi keimanan itu rasanya tercas. Seperti HP kalau lemah baterainya, itu rasanya baterainya tercas lagi. Tapi kalau sudah di luar atau setelah selesai ceramah, balik lagi. Nah, kata dia, apalah penyebabnya? Maka kata beliau begini, qad ya'ridu 'inda sama'il mawa'id lis-sami' yaqwa. Kata beliau, terkadang orang yang menyimak ceramah, menyimak tausiah, menyimak khutbah, itu perasaannya itu tersadar, imannya itu betul-betul rasanya tercas. Fa'idha fasada an majlis dzikir 'adatil qaswatu wal ghaflah. Tapi kalau sudah selesai, sudah berpisah dari majelis taklim, sudah kembali ke dunia, kembali ke rumah, kembali ke tempat kerja, itu kata dia, hati itu kembali terasa keras, dunia itu kembali terasa menggiurkan, dan akhirat itu kembali terasa abu-abu dan sama-sama. Jadi dua kondisi ini yang beliau bandingkan. Fatadabbartu sababa fi dzalik. Maka kemudian kata dia, saya coba amati apalah penyebab. Ada kerja orang alim juga, kajian ulama. Ada fenomena-fenomena yang menarik perhatian, ini akan tadaburi apa penyebabnya. Setelah dia pikir, dia cermati, fa'araftuhu. Rupanya Allah kasih ilham dia, Allah berikan, Allah tunjukkan jawaban. Kata beliau, fa'arabtuhu, tahulah saya penyebabnya. Nah, disinilah dia terangkan nanti. Maka buku ini, Bapak Ibu, kenapa dia tulis buku ini? Kenapa dia bukukan hasil curhatannya? Ini di mukadimahnya dia bilang begini, yang namanya lintasan hati, hasil tadabbur, hasil tafakur, hasil pengamatan, itu kalau tak dicatat kata dia,
itu cepat hilang. Mungkin kita pernah merasakan, kita coba sendiri, kita ada kesibukan, pikiran lagi jernih, kita coba apa fenomena seperti ini penyebabnya. Mungkin terjawab waktu itu. Kalau tidak dicatat, tidak diarsipkan atau didokumentasikan istilahnya, itu bisa lupa. Maka kata beliau catat itu. Dan kebetulan ada hadisnya dhaif pula. Kata Nabi dalam hadis dhaif ini, qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Hasil pengamatan itu kan pengetahuan ilmu juga. Nah, supaya tidak hilang, tidak lepas, pesan Nabi dalam hadis dhaif ini, qayyidu, diikat. Seperti binatang ternak kita itu diikat supaya tidak lepas. Nah, kemudian kata beliau begini, setelah dia tahu penyebabnya, kenapa kondisi kita berbeda antara kondisi saat mendengarkan ceramah dengan sesudah itu, kenapa berbeda, dia sudah tahu jawabannya. Tsumma ra'aitun nasa yatafawatuna fi dzalik. Nah, cuman kata beliau, kondisi orang yang berbeda kondisinya sebelum dengar ceramah dengan setelah dengar ceramah itu ternyata tidak sama pula. Artinya bertingkat-tingkat. Orang ini kalau dia sudah dengar ceramah, kondisinya itu betul-betul lepas tak terkendali. Kalau ini masih terkendali dan seterusnya. Falhadatul ammah, tapi kondisi orang pada umumnya, kata beliau, hatinya itu tidak lagi, hatinya itu bisa bersih, imannya itu terasa bertambah ketika mendengarkan tausiah atau kajian karena dua hal. Jadi kata beliau, rata-rata manusia, rata-rata kita ini bisa iman itu terasa naik, bisa tersadar, bahkan mungkin dunia itu terasa nggak ada apa-apanya lagi ketika mendengar ceramah. Sebabnya dua. Pertama kata beliau, annal mawa'id kasiyat. Dia buat sebuah analogi, sebuah perumpamaan. Ceramah itu kata beliau sama seperti cambuk. Cambuk itu kata beliau, itu tidak akan terasa sakit. Cambuk itu terasa sakit ketika dia sedang mengenai kulit kita. Pas bersentuhan cambuk dengan kulit itu terasa mana sakitnya. Tapi nanti ketika sudah tidak lagi, artinya setelah dicambuk, itu rasa sakitnya mulai turun, mulai hilang. Jadi disamakannya dengan ceramah itu dengan kena cambuk. Pas cambuk itu mengenai kulit itu, kalau kampungnya tak kokoh. Pas kena api itu rasanya terbakar, kebreak tak ampun. Tapi setelah nanti tidak dicambuk lagi, 5 menit setelah itu, 10 menit setelah itu, setengah jam setelah itu turun rasa sakit. Mau diapakan dicambuk di orang. Seperti itu juga lah hati kita ketika terkena ceramah. Ketika mendengar ceramah itu ibaratnya cambuk itu sedang mengenai kulit kita. Tapi setelah selesai ceramah itu sama seperti cambuk itu sudah selesai. Maka semenit, 2 menit, selangkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, sampai di rumah bergurau dengan istri lagi, nonton film lagi, sudah tuh. Itu hilang tadi. Baterai yang sudah dicas tadi mulai turunnya. Begitulah. Kita dengar kajian umumnya tentang keutamaan sholat malam. Pas pula yang menyampaikan itu orator namanya. Pokoknya itu rasanya malam ini kita akan mau sholat malam dari jam 1 sampai subuh. Kehebatan orangnya menyampaikan. Dengar pula hadis Nabi, dengar pula cerita ulama-ulama dulu. Itu ketika masih di majelis itu, di masjid itu Pak, itu sudah tercatat itu bismillah. Malam ini jam 1 start sampai jam 5 pokoknya. Tapi coba nanti pulang dari masjid ini, selangkah 2 langkah sampai di rumah, mulai lagi bergaul dengan anak, adalah tuh Pak.
Yang sudah kuat tadi sampai jam 5 itu bisa hilang. Sama seperti cambuk. Ketika cambuk itu mengenai badan, itu sakit dimulai, terasa betul. Tapi setelah nanti cambuk itu tidak lagi menempel di tubuh, maka secara perlahan akan turun rasa sakit. Yang kedua, sebabnya kata beliau, ketika mendengarkan kajian atau ceramah, itu kondisi orang pada umumnya itu fokus, tidak ada yang dipikirkannya. Ini ceritanya orang yang betul-betul mendengar kajian, mendengar ceramah. Orang yang betul-betul memang ingin mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, kata beliau, itu dia memang siap untuk diisi, siap untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh penceramah. Sehingga kondisi yang seperti itu akan berpengaruh. Orang yang sudah siap menerima, menampung, kemudian dikasih ceramah, dikasih materi baru, cepat masuk itu, Pak. Itulah kata beliau penyebabnya. Dan nanti ketika sudah balik, sudah pulang lagi, sibuk lagi, mengalir, yang bisnis-bisnis, yang kantor-kantor, itu otak sudah padat lagi dengan beban-beban hidup yang lain. Akhirnya apa? Sudah itu mulai materi-materi kajian ceramah dan itu sudah mulai terlupakan. Beda ketika di masjid tadi, itu pikiran disikirkan. Setoran bulan ini belum terbayar, nantilah disikirkan semua. Oh, gaji karyawan belum ada, kemana dicari? Nanti aja lah, pokoknya dengan ceramah. Tapi kalau sudah keluar, sudah selesai, mulai datang lagi beban hidup itu. Yang masih 2 bulan nanti, sekarang tidak. Nah, ini yang penyebabnya kata beliau. Nah, kata beliau Bapak Ibu rahmati Allah, di awal tadi beliau mengatakan kondisi yang berbeda tadi itu setelah mendengarkan ceramah itu tak sama, berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada orang yang dia ketika mendengar ceramah itu rasanya imannya tercas, tersadar, ingin beramal soleh. Tapi setelah pulang dari ceramah itu kembali tenggelam dengan dunia. Ada yang tersadar cepat, ada yang tersadar cepat. Kok saya jadi begini? Tadi saya kan tuh gini. Ada yang begitu. Ada lagi kata beliau, setelah balik, setelah selesai dari ceramah itu, tenggelam dengan dunia lagi, dengan kesibukan duniawi, terus tenggelam selama-lamanya, tak tersadar maksudnya. Nah, beliau mencontohkan di sini sahabat Nabi yang bernama Hanzalah ini, sahabat Nabi yang memang mengalami kondisi seperti ini. Diriwayatkan dalam Sahih Imam Muslim, Hanzalah ini bertemu dengan Abu Bakar di jalan. Lalu Abu Bakar bertanya, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Wahai Hanzalah, gimana kondisimu saat ini? Abu Bakar mengira dia menjawab, "Oh sehat, alhamdulillah, tidak ada masalah." Rupanya tak. Kata Hanzalah, "Nafaqa Hanzalah." Artinya si Hanzalah, artinya saya sendiri, saya sudah jadi munafik, wahai Abu Bakar. Itu sekelas Abu Bakar mendengar kata-kata yang model begini itu tidak main-main, Pak. Kalau kita yang mungkin mendengar biasa aja, tapi seorang sahabat Nabi mengucapkan kata-kata itu dan didengar oleh sahabat Nabi sekelas Abu Bakar, itu bukan kalimat main-main. Wahai Hanzalah, gimana kondisinya? Waduh, saya kafir sekarang. Nah, itulah contohnya. Itu contohnya ya. Atau saya murtad sekarang, gitu. Kan terkejut itu. Ketika Hanzalah menjawab seperti itu, nafaqa Hanzalah, wahai Abu Bakar, kondisi saya sekarang sudah munafik ini. Kata-kata munafik di zaman sahabat Nabi itu luar biasa gitu. Itu sama dengan kata kafir, kata murtad. Tentu terkejutlah Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Subhanallah, ma taqul. Subhanallah, ini ungkapan Abu Bakar itu merasa terkejut. Kalau mungkin kita, apa bahasa kita?
Apa terkejut? Hah, gitu ya. Kalau Abu Bakar tak, subhanallah. Jadi kata beliau, subhanallah, apa yang itu bilang? Wahai Hanzalah, kamu bilang apa itu? Kamu bilang kamu munafik. Qultu, artinya Hanzalah menjawab. Artinya Hanzalah sekarang ingin menjelaskan penyebabnya apa. Artinya dia mengatakan bahwa wahai Abu Bakar, pernyataan saya tadi itu betul, saya ucapkan secara sadar. Tapi tahu tak penyebabnya apa? Ini diceritakan. Naqulu 'inda Rasulillah yudzakiruna bin-nar wal jannah hatta ka'anna ra'ya'in. Wahai Abu Bakar, kata dia, kita kalau sudah duduk di majelis taklim, di majelis zikir, majelis ceramahnya Nabi, di mana beliau mengingatkan surga dan neraka, itu kita saat itu, wahai Abu Bakar, seolah-olah surga neraka itu sudah di hadapan mata kita. Iya tak, kata Hanzalah. Artinya Hanzalah ingin menyadarkan Abu Bakar juga. Wahai Abu Bakar, coba gini, awak kalau mengaji di Masjid Nurul Fajar, dia ceramah neraka surga. Apa rasanya? Itu rasanya surga sudah di depan, neraka sudah di depan. Iya tak, kata Hanzalah. Faidah kharajna min inda Rasulillah. Tapi wahai Abu Bakar, coba bedakan kondisi itu dengan kondisi ini. Kalau kita sudah keluar, sudah berpisah dari Rasulullah, tidak lagi di majelis ta'lim Nabi, afasna al-azwaj wal aulad, dan kita mulai bergaul, bergelut dengan anak, dengan istri, pokoknya kesibukan dunia, apa yang terjadi wahai Abu Bakar? Fanasina katsiran. Lupa kita dengan disampaikan Nabi tadi. Sudah berbeda rasanya Abu Bakar. Rasul yang kita rasakan waktu dengar ceramah Nabi dengan ketika duduk depan anak, depan istri sedang makan enak, nggak sama rasanya wahai Abu Bakar. Dia tak, kata Hanzalah. Apa komentar Abu Bakar setelah mendengar itu? Fa wallahi inna lanalqa mislahana. Dari terkejut tadi, apa kecil aku itu? Dari begitu komen pertama berubah Abu Bakar menjadi mak, kata dia, wallahi demi Tuhan, demi Allah, saya juga merasakan hal yang sama. Oh, saya sakato kedua. Waktu itu sama kita wayang sholat. Kita kalau depan Nabi itu menetes air mata. Surga dan neraka itu sudah di depan mata. Yakin kita dunia tidak ada apa-apanya. Tapi kalau sudah bergelut dengan anak, bergelimpang dengan duniawi, kita lupa dengan apa yang sampaikan. Kemudian apa kata dalam hadis ini? Fattalaqtu ana wa Abu Bakar. Akhirnya apa? Sepakat Abu Bakar dengan Hanzalah ini untuk menemui Nabi. Entah siapa yang ngajak, Allah alam lah. Anggap aja lah Abu Bakar atau Hanzalah. Yuk, kalau begini kalau sama nasib kita, ayolah kita mengadukan Nabi. Rupanya sama, ini semuanya. Ya, kita berjumpa dengan Nabi. Kita kadukan, kita curhat ke Nabi. Sampailah mereka ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jubirnya siapa? Yang menyampaikan ke Nabi, Hanzalah. Apa kata Hanzalah? Nafaqa Hanzalatu ya Rasulullah. Jadi yang ngomong, yang menyampaikan ke Nabi ternyata bukan Abu Bakar, tapi Hanzalah. Wahai Rasul, saya ini rasanya sudah jadi orang munafik, wahai Rasul. Ketika Nabi menyatakan, ketika Nabi mendengarkan itu, apa kata Nabi? Wa madaka. Kalau seorang ini, kok bisa seperti itu? Jadi ketika Nabi mendengarkan curhatan Hanzalah tadi, Nabi tidak heran ya, karena Nabi tahu jawabannya. Nabi bilang, betul, kok bisa begitu? Beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar, subhanallah, apa yang kamu ucapkan tadi? Kalau Nabi tidak, Nabi bilang, kok bisa begitu? Atau ada apa masalahnya? Maka Hanzalah menceritakan kondisi yang sama tadi kepada Abu Bakar tadi.
Jadi kondisi yang dia ceritakan ke Abu Bakar itu juga yang dia ceritakan ke Nabi. Wahai Nabi, kami kalau berada di majelis kamu, mendengarkan tausiah kamu, itu surga neraka itu sudah rasanya di hadapan kami. Di surga dan neraka, betul-betul kami tenggelam dalam apa yang kamu sampaikan. Tapi kalau kami sudah keluar dari engkau, ini sudah berpisah, kembali ke rumah, kembali ke pasar, ke tempat kerja masing-masing, bergaul dengan anak, bergaul dengan istri, bergaul bergelimang dengan harta duniawi, nasina katsiran, kami mulai lupa wahai Nabi. Dan ingin kami apa yang kau sampaikan, sibuk dengan barang-barang apa namanya, dengan gali di pasar, bawang apa semacam. Apa kata Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarlah hadis Nabi. Apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada padanya. In law tadumuna ala ma taquluna indi wa fi dzikri la safahatkumul malaika ala furushikum. Kata Nabi, demi Tuhan, kalau kalian kondisinya sama saja, seperti apa kondisi kalian saat mendengarkan ceramah saya, kata Nabi, seperti itu juga kondisi kalian setelah selesai ceramah, itu malaikat akan menyalami kalian. Artinya apa? Tak manusia lagi itu. Imannya sudah sama Pak, imannya sudah grafiknya itu gini ya. Maka kalian akan disalami oleh mereka. Di mana disalami? Di tempat tidur kalian, di rumah maksudnya. Wa fi turuqikum, di jalan-jalan, kan Pak. Jumpa dengan malaikat. Assalamualaikum, salam. Di rumah turun malaikat. Assalamualaikum, salam. Kata Nabi begitu. Itu menggambarkan kondisi iman kita tak turun-turun, datar aja. Nah, malaikat akan menyalami kalian. Tapi mungkin tak kira-kira, kan tak. Maka kata Nabi, walakin, namun wahai Hamzah, sa'ah wa sa'ah, ada saat-saatnya. Ada saat engkau tenggelam dalam berzikir, dalam mengingat akhirat. Ya kalau sudah balik kerja, kembali ke tempat tinggal, balik apa ya, biasalah dunia begitu. Kadang-kadang lupa dikit, nah itu biasa. Keluar dari majelis taklim, iman turun dikit, itulah dunia. Kemudian kata Imam Ibnul Jauzi ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi contoh manusia yang ketika dia tersadar, keluar dari tempat ceramah tadi, tempat majelis taklim tadi, imannya mulai turun, tapi cepat sadarnya, cepat sadar, bangkit lagi. Ada orang-orang yang ketika dia keluar dari tempat ceramah, tempat di mana dia mengaji, lupa dengan apa yang disampaikan, itu terus saya lupa. Kadang istiqomah, kadang tidak. Pokoknya tidak sama dengan tadi. Ketika tersadar, balik lagi ke jalan. Kalau yang nomor 2 tidak, kajiannya larangan begini-begini. Oh iya. Setelah pulang pengajian, dibuat terus saja, tak coba-coba, tidak balik lagi ke pangkal jalan. Nah, ini orang seperti ini. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, masalul mu'min masalus sumbula, perumpamaan orang beriman itu sama seperti perumpamaan tangkai. Ada katakanlah tumbuh-tumbuhan, ada bertangkai dia. Tangkai ini akan dibawa oleh angin. Kalau dibawa angin ke utara, dia akan condong ke utara. Datang pula angin dari barat, condong pula ke timur nanti. Dan seterusnya. Pokoknya kemana gelombang, kesitulah dia dibawa. Ada orang seperti ini, kata beliau. Pulang dari ceramah, itu iman masih kuat. Tapi kalau sudah ada godaan sedikit, udah kemana gelombang pergi, ikut dia. Nah, ini yang kita tahu.
Bismillahirrahmanirrahim.